Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB Rini Widiantini untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 tahun anggaran 2024 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu tidak akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Karir tenaga honorer kategori ini mentok di P3K paruh waktu. Begini ketentuan dari Menpan RB. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan P3K paruh waktu akan segera dilakukan oleh Menpan RB Rini Widiantini berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Adapun pengangkatan P3K paruh waktu tersebut hanya bersifat sementara sebelum nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Menpan RB mencetuskan jabatan P3K paruh waktu hanya sebagai wadah sementara bagi tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang tidak kebagian formasi pada CASN tahun anggaran 2024. Jadi rencana Menpan RB mencetuskan jabatan P3K paruh waktu ini bersifat sementara untuk menampung para tenaga honorer agar tidak terdampak oleh PHK massal. Karena pada tahun 2025 ini tenaga honorer akan ditiadakan oleh pemerintah. Mereka akan otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah tersedia formasi dari instansi tempat tanpa harus melewati tes kembali. Jadi untuk P3K paruh waktu, jika tempat instansinya telah tersedia formasi, maka secara otomatis tanpa harus melalui tes lagi akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Meskipun begitu, rupanya terdapat P3K paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, yaitu 1. Mengundurkan diri. Jadi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tersebut telah mengundurkan diri. Kemudian P3K paruh waktu tersebut telah meninggal dunia. Yang ketiga, telah terbukti melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, telah mencapai batas usia pensiun. Yang kelima, terjadi perampingan organisasi.
Yang keenam, mengalami gangguan jasmani atau rohani sehingga tidak bisa menjalankan tugas dengan benar. Jadi untuk P3K paruh waktu yang mengalami gangguan atau tiba-tiba mengalami gangguan jasmani maupun rohani tidak bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki kinerja yang buruk. Dan yang ketujuh ini, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu harus benar-benar bekerja dengan konsisten. Jangan sampai ada kesan memiliki kinerja yang buruk, karena tidak bakal diangkat atau dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Yang kedelapan yaitu P3K paruh waktu tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Yang kesembilan, P3K paruh waktu dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan masa hukuman paling singkat selama 2 tahun. Yang kesepuluh, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Bagi tenaga honorer yang masuk pada 10 kategori di atas, maka akan langsung diberhentikan tanpa diangkat menjadi P3K penuh waktu terlebih dahulu. Jadi untuk diperhatikan, untuk ke-10 tersebut yang bisa dihindari, usahakan untuk dihindari supaya rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, yaitu tidak akan diangkat menjadi penuh waktu. Karir tenaga honorer ini mentok di P3K paruh waktu terkait dengan ketentuan dari Menpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.